Siapa yang tidak gembira menjelang pergantian tahun? Oke, ada sebagian yang tidak merayakan, tapi saya yakin semua pasti gembira karena tanggal merahnya. Ada yang liburan ke gunung, ke pantai, atau mungkin yang punya duit lebih bisa liburan naik kapal pesiar. Sama seperti orang-orang ini, mereka bernyanyi, menari, dan makan enak sembari menunggu detik-detik pergantian tahun. Namun, tidak ada yang menyangka musibah dahsyat sedang menuju ke arah mereka. Dan iya, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi ceritanya, sebuah kapal pesiar raksasa bernama Poseidon tengah berlayar di perairan Samudra Atlantik. Di antara para penumpang terdapat sepasang kekasih muda, Jennifer dan Christian. Mereka saling berbincang mesra dan bersiap menghadapi sebuah acara penting yang akan segera dimulai. Ketenangan itu terputus ketika ayah Jennifer, Robert, seorang pria tegas dan disiplin, masuk ke dalam kabin. Jennifer dan Christian segera menjaga jarak agar tidak memancing amarahnya. Meski begitu, Robert tetap menegur putrinya dan menasihati soal sikap terhadap laki-laki. Akhirnya, karena kesal atas perlakuan ayahnya, Jennifer bangkit dan pergi meninggalkan ruangan. Robert sama sekali tidak menyadari bahwa hubungannya dengan sang putri akan berubah drastis dalam waktu dekat. Di bagian lain kapal, seorang wanita Hispanik bernama Elena tampak berkeliaran dengan wajah gelisah. Ia terlihat tersesat dan mencari dapur, meskipun area tersebut dilarang bagi penumpang. Tak lama kemudian, berkat sebuah petunjuk bermanfaat dari seorang pria ramah, Elena bertemu kekasihnya Marco, seorang staf dapur di kapal. Marco memarahi Elena karena tidak menetap di kabin seperti yang diminta, namun amarah itu mereda dan Marco akhirnya memberikan Elena sedikit makanan. Alasan mengapa Elena harus bersembunyi pun masih tanda tanya. Menjelang malam, seluruh penumpang berdandan rapi untuk menghadiri pesta malam tahun baru. Kapten kapal menyampaikan ucapan selamat atas pergantian tahun, lalu sebuah konser pun digelar. Para tamu bersukacita, menari, dan larut dalam suasana perayaan. Sementara Robert menghabiskan waktu di kasino dan kehilangan sejumlah besar uang. Si pria ramah juga ikut dalam permainan tersebut, bahkan memenangkannya. Diketahui bahwa nama si pria ramah adalah Dylan, dan saat pergi mengambil kemenangannya, Dylan tak sengaja menabrak seorang anak yang sedang bermain PSP. Ketika mereka memungut barang-barang yang tercecer, ibu sang anak, Maggie, datang menghampiri. Wanita itu menggoda Dylan dan memberi isyarat bahwa ia tidak memiliki suami. Susah memang jadi orang good looking, banyak godaannya. Setelah berbincang singkat, mereka berpisah dengan perasaan saling tertarik. Di sisi lain pesta, seorang arsitek bernama Richard mabuk dan menceritakan kepada teman-temannya bahwa ia baru saja ditinggal sang kekasih, lalu ditampilkan malam tahun baru semakin meriah. Balon dan konveti berterbangan menemui ruangan. Di saat yang sama, seorang perwira senior di anjungan kapal merasa getaran yang tidak biasa. Melalui teropongnya, ia melihat sesuatu yang mengerikan di kejauhan. Jadinya tanpa ragu, ia segera memberikan peringatan darurat. Richard yang dilanda keputusasaan karena cintanya keluar ke dek kapal dengan niat mengakhiri segalanya. Namun di cakrawala ia melihat gelombang raksasa yang bergerak cepat menuju Poseidon. Ketakutan, ia segera kembali ke aula pesta dan seluruh perwira di anjungan dan sebagian besar awak kapal tenggelam dan tewas. Hanya mereka yang berada di aula pesta yang berhasil bertahan hidup. Lampu darurat menyala dan para penumpang berusaha bangkit serta memadamkan api yang muncul. Sebelumnya, Jennifer dan Christian berada di bagian lain kapal. Kini kaki Christian terjepit rangka logam, sementara Jennifer berusaha mati-matian membebaskannya. Dan Elena datang membantu di tengah kepanikan yang terus berlangsung. Di aula pesta, Maggie hampir tidak dapat menemukan putranya, Connor. Anak itu terjebak di bawah langit-langit dan menangis ketakutan. Robert datang menolong Maggie yang berteriak histeris. Berbekal pengalamannya sebagai mantan petugas pemadam kebakaran, ia berhasil menurunkan Connor dengan selamat.
Sementara itu, kapten kapal kemudian berbicara untuk menenangkan para penumpang. Ia menyampaikan kabar baik bahwa sinyal GPS kapal telah aktif secara otomatis. Hal itu berarti bantuan akan datang dalam beberapa jam. Jadi, semuanya diminta tetap di tempat dan tidak panik. Lebih lanjut, sang kapten menyatakan bahwa selama semua pintu tertutup rapat secara kedap udara, kapal akan tetap mengapung seperti gelembung. Meski ketakutan, Robert tetap berniat menuju bagian lain kapal untuk mencari putrinya. Dylan juga merasa mereka harus naik ke atas dan keluar melalui ventilasi spiral di bagian bawah kapal. Maggie dan putranya, Robert serta Richard, sang arsitek, berusaha ikut dengannya. Namun Dylan tidak menyukai kebersamaan itu karena ia terbiasa beraksi sendirian. Untuk meyakinkan Dylan, Robert mengajak Marco yang mengenal seluk-beluk Poseidon dan mampu memimpin mereka ke atas. Akhirnya Dylan melunak dan setuju bekerja sama. Rombongan itu pun meninggalkan aula pesta. Kapten segera memerintahkan agar pintu di belakang mereka ditutup rapat demi menjaga keselamatan para penumpang yang tersisa. Dipimpin oleh Dylan, mereka menemukan sebuah lift dan berniat memanfaatkan porosnya untuk mencapai bagian atas kapal. Pintu lift dibuka, lalu mereka membuat jembatan darurat untuk menyeberangi celah poros. Jika berhasil naik, mereka bisa mencapai area klub. Satu persatu mereka saling membantu menyeberang, namun waktu terus mendesak karena kabin lift tersangkut di atas dan siap meluncur turun. Richard dan Marco menjadi yang terakhir. Saat mereka hampir berhasil, lift tiba-tiba mulai meluncur turun. Demi menyelamatkan diri, Richard terpaksa meninggalkan Marco dan lift pun jatuh ke dasar poros sehingga ledakan besar terjadi. I love that. Kelompok itu berhasil menutup pintu di belakang mereka dan lolos dari kobaran api. Richard diliputi rasa bersalah atas nasib Marco, namun tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju bagian kapal yang terdapat klub. Sementara itu, Jennifer dan Elena terus berusaha membebaskan kaki Christian yang terjepit rangka logam. Seorang penyintas lain yang dijuluki Lucky datang membantu dengan menggunakan tuas untuk mengangkat logam tersebut. Mereka akhirnya berhasil membebaskan Christian. Tak lama kemudian, Robert memasuki ruangan. Ayah dan anak itu akhirnya bertemu kembali dan saling berpelukan. Lalu para perempuan segera memberikan pertolongan pertama kepada Christian. Sementara itu, Elena yang masih menangis mulai menjalin persahabatan dengan Richard dan menceritakan kisah hidupnya. Elena mengaku sangat ingin pergi ke New York untuk menemui saudaranya yang sedang sakit, namun ia tak memiliki uang untuk membeli tiket. Karena itu, ia menjalin hubungan dengan Marco agar bisa naik ke kapal. Richard mendengarkan dengan penuh empati tanpa menyadari bahwa Marco adalah orang yang tadi ia tinggalkan di poros lift. Robert dan Dylan kemudian menemukan sebuah pintu di bagian atas dan meski pintu itu panas akibat api, namun mereka berhasil membukanya. Elena menatap Robert lebih seksama dan menyadari bahwa pria itu adalah mantan wali kota New York. Sebagai penumpang gelap, ia tak pernah membayangkan berada di tengah-tengah orang seperti ini. Sesaat kemudian, mereka memasuki lobi kapal yang kini terbalik. Untuk mencapai bagian berikutnya, mereka harus melewati sebuah jurang terbuka. Puing besar kapal terjatuh di antara dua sisi lobi dan membentuk semacam jembatan darurat. Christian berjalan lebih dulu untuk menguji kekuatan puing tersebut. Satu persatu, yang lain menyusul menyeberang dengan hati-hati. Mereka saling membantu tanpa ragu. Richard membantu Elena yang takut pada ketinggian, sementara Lucky yang mabuk justru menghina Robert. Menurut Lucky, Robert telah gagal sebagai wali kota New York dan juga gagal dalam hidupnya. Robert hampir menyerangnya dengan tinju. Namun Jennifer memohon agar ayahnya menahan diri. Robert pun hanya menertawakan pria mabuk itu. Dad, let it go, okay? You got it. Lucky dengan arogan meloncat ke jembatan, enggan membiarkan Jennifer mendahuluinya. Ia membanggakan keberuntungannya sambil menaiki puing tersebut. Tiba-tiba sebuah mesin besar jatuh dari langit-langit tepat ke arahnya. Jembatan runtuh dan Lucky tenggelam bersama puing-puing ke dalam air. Seketika bahan bakar menetes dari atas dan langsung menyala. Ledakan dahsyat pun terjadi. Namun secara ajaib, rombongan itu kembali berhasil lolos dari kobaran api.
Setelah ledakan itu, Robert menawarkan diri untuk kembali dan mencari jalur lain menuju awak kapal yang tersisa karena jembatan ke sisi seberang telah hancur. Namun Dylan menolak untuk mundur dan secara terbuka menentang keputusan tersebut. Robert mencoba mengarahkan Jennifer ke arah lain, tetapi putrinya berteriak bahwa ia bukan anak kecil lagi dan mampu menentukan pilihannya sendiri. Ia bersikeras ingin kembali kepada kekasihnya dengan cara apapun. Akhirnya Jennifer mengaku bahwa Christian telah melamarnya dan menunjukkan cincin kepada ayahnya. Meski tidak senang, Robert pada akhirnya menerima keputusan sang putri. Sementara itu, Dylan menemukan selang pemadam kebakaran dan tanpa ragu melompat ke air yang dipenuhi bensin terbakar. Ia berenang menembus api menuju sisi lain lobi dan berhasil naik ke seberang. Sesampainya di sana, Dylan mengikat selang tersebut dengan kuat, lalu memanggil Robert dan Jennifer agar menggunakannya sebagai pengaman untuk menyeberang. Setelah berhasil sampai, Jennifer memeluk tunangannya dengan lega. Robert pun mengucapkan terima kasih kepada Dylan atas ide berani yang telah menyelamatkan mereka. Pada saat yang sama, sebuah jendela bundar di aula pesta pecah akibat tekanan air yang luar biasa. Kepanikan langsung menyebar dan para penumpang berlarian mencoba menutup celah tempat air masuk. Hanya kapten kapal yang tetap tenang menghadapi situasi itu. Ia memeluk kekasihnya erat-erat sambil menunggu akhir mereka. Tak lama kemudian, air menghancurkan jendela sepenuhnya dan membanjiri ruangan. Semua orang yang tersisa di aula pesta pun tewas tanpa sempat menyelamatkan diri. Para penyintas menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di belakang mereka. Mereka tidak tahu apakah akan bertahan hidup hingga bantuan datang. Mereka tetap melanjutkan perjalanan ke atas. Sementara itu, seluruh kompartemen bawah Poseidon dengan cepat terisi air. Mereka berlari menyusuri lorong-lorong dengan panik, namun semua jalur telah terendam. Karena tidak menemukan jalan lain, mereka akhirnya memutuskan menggunakan saluran ventilasi sebagai satu-satunya pilihan. Robert merangkak lebih dulu dan melihat sebuah poros vertikal di depan. Karena itulah satu-satunya jalan keluar, yang lain pun mengikutinya. Namun di bawah, Elena menolak masuk dengan histeris karena ketakutannya pada ruang sempit. Melihat waktu terus berjalan, Dylan terpaksa menarik Elena masuk secara paksa. Saat mencapai bagian atas, Robert menyadari bahwa jeruji ventilasi terkunci baut dari luar. Tidak ada cara untuk menjangkaunya, apalagi merusaknya. Di tengah kepanikan itu, Richard tersangkut di lekukan bawah pipa dan tidak bisa bergerak. Elena yang berada tepat di belakangnya mengalami serangan klaustrofobia berat. Sambil menangis dan berteriak, ia tidak mampu mendorong Richard maju. Dylan kemudian merangkak mendekatinya dan merasakan air mulai naik dari bawah. Ia mencoba menenangkan Elena karena jika ia tidak bergerak, mereka semua akan tenggelam. Dylan berusaha memikirkan cara apapun untuk menyadarkan Elena. Ia mengingatkan gadis itu pada adiknya yang sakit di New York dan pada alasan mengapa ia harus bertahan hidup. Demi meyakinkannya, Dylan pun mengucapkan sebuah janji. Perlahan, Elena akhirnya menenangkan diri dan mendorong Richard ke depan. Rombongan kembali bergerak naik meskipun jeruji di atas masih belum terbuka. Hanya Connor kecil yang mampu menjangkau baut pengunci tersebut. Dengan bantuan salib milik Elena, anak itu berhasil memutarnya hingga terlepas. Setelah itu, mereka mendorong jeruji dan berhasil keluar dari saluran ventilasi. Rombongan memasuki sebuah ruangan baru yang terisolasi. Sayangnya hanya ada satu pintu kamar dan pintu itu terkunci dari luar. Sementara itu, air terus naik semakin cepat, memaksa mereka bertindak segera. Mereka memanjat ke kompartemen tempat air masuk dengan deras. Di sana hanya ada satu jalan keluar, namun tidak mungkin dibuka dengan tangan. Satu-satunya cara untuk melewatinya adalah dengan membanjiri ruangan tersebut. Meski diliputi ketakutan, mereka menyadari bahwa tidak ada pilihan lain. Dylan berusaha menenangkan semua orang dan meyakinkan mereka bahwa katup pasti akan terbuka. Ia berjanji air akan membawa mereka menuju tangki berikutnya. Robert memotong histeria semua orang dan memerintahkan Dylan untuk membuka pintu udara. Seluruh kelompok segera berkumpul di sekitar katup, sementara air dengan cepat memenuhi ruangan. Perlahan, mereka mulai kehabisan ruang untuk bernafas, sedangkan Palka menuju kompartemen berikutnya masih tertutup rapat.
Ketegangan semakin memuncak karena waktu hampir habis. Dylan diliputi ketakutan sebab jika rencananya gagal, seluruh kelompok akan binasa karena keputusannya. Namun pada saat genting itu, palka penyelamat akhirnya terbuka. Terdorong oleh tekanan air, mereka berenang masuk ke kompartemen berikutnya. Sayangnya tempat itu pun sudah mulai terendam dan tidak memungkinkan mereka bertahan lama. Tanpa ragu, Dylan kembali menyelam dan menemukan pintu selanjutnya. Semua orang harus menahan nafas dan berenang mengikutinya menuju jalan keluar. Chris menawarkan diri untuk membawa Connor di punggungnya agar bocah itu bisa ikut selamat. Satu persatu dari mereka menyelam sambil menyalakan senter sebagai penanda arah. Sebagian besar berhasil mencapai tempat yang relatif aman. Richard dan Elena berenang paling akhir. Tiba-tiba pakaian Elena tersangkut kabel, membuatnya tidak bisa bergerak lebih jauh. Yang meronta panik, kepalanya terbentur dan kehilangan kesadaran. Richard segera berbalik untuk menyelamatkannya. Sementara pria-pria lain ikut membantu. Akhirnya mereka berhasil membawa Elena ke tempat aman. Robert segera melakukan pertolongan pertama dan mencoba memompa jantung Elena. Namun semua usaha itu sia-sia karena Elena tidak pernah sadar kembali. Richard yang sempat menjalin kedekatan dengannya kini terpukul oleh kejadian tersebut. Yang lain pun tak kuasa menahan tangis dan keterkejutan. Mereka meletakkan salib milik Elena di atas tubuhnya lalu terpaksa melanjutkan perjalanan karena air sudah mencapai kompartemen itu. Kelompok itu memanjat sebuah tangga dan memasuki ruang kargo. Di sana mereka mendengar bunyi ketukan aneh dari luar kapal dan berharap itu adalah para penyelamat. Dengan cepat, mereka menyingkirkan barang-barang dan mendekati dinding. Namun harapan itu terputus karena suara tersebut ternyata hanya gagang telepon yang membentur rangka besi. Kecewa, mereka pun melanjutkan perjalanan menyusuri koridor berikutnya. Di koridor itu, mereka menemukan peta kompartemen kapal. Dylan menyarankan untuk keluar melalui haluan karena di sanalah terdapat ruang baling-baling yang terhubung langsung keluar. Saran itu membangkitkan kembali harapan mereka. Tanpa menunda, mereka berlari menuju bagian depan Poseidon. Namun sesampainya di sana, mereka mendapati haluan kapal sudah sepenuhnya terendam air. Seluruh lubang keluar pun ikut tenggelam dan mustahil dijangkau dengan berenang. Tak seorang pun tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Akhirnya kelompok itu memutuskan kembali ke bagian kapal yang belum tenggelam. Dylan hanya terdiam menatap haluan yang tenggelam, seolah itu satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Mereka kemudian berpencar berpasang-pasangan untuk mencari kemungkinan jalan keluar lain. Setelah tidak menemukan apapun, keputusasaan melanda dan mereka berkumpul kembali di salah satu kabin. Tiba-tiba Connor menghilang, membuat Maggie panik dan bergegas mencarinya. Pada saat yang sama, beberapa ledakan kuat mengguncang kapal. Ledakan-ledakan itu membuat haluan kapal perlahan terangkat. Sebaliknya, air justru mulai membanjiri buritan tempat kelompok itu berada. Di bawah kepemimpinan Robert, mereka segera berlari menuju haluan. Namun Dylan tidak sanggup meninggalkan Maggie dan Connor yang masih hilang. Ia pun berbalik untuk mencari ibu dan anak tersebut. Tak lama kemudian, Dylan menemukan Maggie yang menangis dan berusaha menenangkannya. Dari salah satu koridor, mereka mendengar suara Connor. Bocah itu terjebak di balik sebuah jeruji. Air dengan cepat memenuhi ruangan, membuat usaha penyelamatan semakin sulit. Maggie berbicara penuh emosi kepada putranya melalui jeruji, memohon agar Connor tetap bertahan di permukaan air. Sementara itu, Dylan terus menyelam, mencari cara untuk membebaskannya. Pada suatu momen, keduanya menghilang dari pandangan, membuat Maggie jatuh dalam keputusasaan. Ia terisak mengira putranya dan Dylan telah tenggelam. Namun beberapa saat kemudian, Dylan dan Connor muncul kembali ke permukaan dalam keadaan selamat. Maggie pun menangis lega sambil memeluk putranya. Harapan yang sempat padam akhirnya kembali menyala di tengah kehancuran Poseidon. Semua orang saling berpelukan dengan lega, lalu bergerak menuju haluan kapal, tempat para penyintas lain telah berkumpul. Richard membuka sebuah palka, namun deru mesin langsung menyambut mereka. Penutup palka itu terlepas tiba-tiba dan melukainya. Dari situ menjadi jelas bahwa selama baling-baling masih berputar, tidak seorang pun bisa keluar. Meski hanya dapat dimatikan dari ruang kendali, namun ruangan itu sudah terendam air sepenuhnya. Berenang ke sana berarti satu arah tanpa jaminan kembali.
Robert berniat mengambil resiko itu, tetapi Jennifer memeluknya erat dan memohon agar ia tetap tinggal. Sayangnya Robert menolak mendengarkan. Christian kemudian menawarkan diri untuk berenang menuju panel kendali karena tubuhnya lebih kuat dan peluangnya lebih besar. Jennifer pun menyadari bahwa ia mungkin tidak akan pernah melihat kekasihnya lagi dan mulai terisak. Dengan berat hati, Christian berpamitan kepada Jennifer, sementara Jennifer sama sekali belum siap melepaskannya. Saat sepasang kekasih itu tenggelam dalam perpisahan, Robert yang tak sanggup melihat putrinya menangis, diam-diam menyelinap menuju ruang kendali sendirian. Dengan sisa tenaga, Robert berhasil mencapai panel kontrol, namun ia segera menyadari bahwa tombol pemutus mesin telah rusak. Dalam kepanikan, ia mencoba semua tombol yang ada, tetapi tak satu pun berfungsi. Nafasnya kian habis dan tubuhnya mulai kejang, seolah pengorbanan akan sia-sia. Di detik-detik terakhir hidupnya, Robert akhirnya berhasil menekan tombol putar balik. Baling-baling pun mulai berputar ke arah berlawanan. Pada saat itu, Dylan tiba di haluan bersama Maggie dan Connor, lalu memahami apa yang telah terjadi. Dylan menatap kagum pada pengorbanan terakhir Robert. Ia menyadari bahwa jika puing dilemparkan ke baling-baling, mesin itu bisa macet dan mereka dapat melewatinya. Dylan melempar sebuah tabung bahan bakar ke ruang mesin, namun tabung itu tersangkut di lubang. Dengan mempertaruhkan nyawanya, ia mendorong tabung tersebut lebih dalam. Ledakan besar pun terjadi dan baling-baling akhirnya berhenti. Jennifer menatap air dengan wajah muram, lalu mengucapkan perpisahan kepada ayahnya yang telah menjadi pahlawan. Satu persatu para penyintas melewati baling-baling dan akhirnya mencapai jalan keluar menuju kebebasan. Tak lama setelah itu, terdengar ledakan lain dari belakang mereka. Kelompok itu melompat ke laut dan berenang menuju perahu karet terdekat. Poseidon perlahan berbalik dan hampir saja jatuh menimpa perahu kecil itu. Dengan panik, mereka mendayung sekuat tenaga untuk menjauh. Di belakang mereka, Poseidon benar-benar terbalik lalu tenggelam untuk selamanya. Para penyintas menatap dengan ngeri, hampir tak percaya bahwa mereka bisa selamat. Dylan kemudian menemukan sebuah suar di dalam perahu dan menyalakannya ke udara. Pada awalnya tak terjadi apa-apa, namun tak lama kemudian dua helikopter dan beberapa kapal mendekati menuju cahaya suar tersebut. Sinyal darurat akhirnya diterima dan para penyintas dari bangkai kapal megah Poseidon pun berhasil ditemukan. Dan tamat. Di bagian akhir film, para penyintas akhirnya memahami bahwa bertahan di dalam kapal terbalik justru semakin mematikan. Jalan keluar memang ada, tetapi tertutup oleh baling-baling yang masih berputar. Dan satu-satunya cara menghentikannya adalah dari ruang kendali yang sudah terendam penuh air. Pilihan itu pada dasarnya adalah jalan satu arah. Robert menyadari bahwa jika ia membiarkan Christian melakukannya, polisinya pun akan kehilangan orang yang dicintai. Karena itulah, tanpa membuat keputusan itu menjadi drama, ia memilih pergi sendiri. Yang membuat keputusan Robert terasa kuat bukan keberaniannya semata, melainkan perubahan sikapnya. Sejak awal film, ia digambarkan sebagai sosok ayah yang kaku, keras, dan ingin mengendalikan hidup putrinya. Di momen akhir, ia justru melakukan kebalikan dari itu, melepaskan kendali dan menerima pilihan Jennifer, bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ia tidak pergi untuk menjadi pahlawan, melainkan untuk memastikan masa depan anaknya tetap utuh. Secara teknis, pengorbanan Robert bahkan nyaris gagal, tombol pemutus mesin rusak, dan ia kehabisan udara di ruang kendali. Namun di detik terakhir, ia berhasil membalik arah baling-baling, sebuah tindakan kecil yang dampaknya sangat besar. Keputusan itu tidak menyelamatkan dirinya, tetapi memberi kesempatan hidup bagi semua orang di atas. Setelah itu, peran Dylan menjadi penting sebagai kelanjutan dari pengorbanan tersebut. Ia mengambil resiko terakhir dengan menjatuhkan tabung bahan bakar ke baling-baling hingga mesin benar-benar mati. Kombinasi antara pengorbanan Robert dan tindakan nekat Dylan membuka jalan keluar yang selama ini mustahil. Disinilah film menegaskan bahwa keselamatan mereka bukan hasil satu pahlawan tunggal, melainkan rangkaian keputusan berani yang saling melengkapi. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!